Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak-anak? Mudah-mudahan pada sehat semua. Stay safe, stay health. Ya, alhamdulillah Bapak juga dalam kondisi sehat ya. Untuk hari ini kita akan belajar fisika, ini kelas 12 mengenai apa yuk? Kita akan belajar kali ini mengenai induksi elektromagnetik ya. Induksi elektromagnetik beda dengan induksi magnetik ya. Induksi elektromagnetik, bahkan kebalikannya gitu ya. Jadi induksi elektromagnetik ini bahkan kebalikan dari induksi magnetik. Kalau waktu kamu belajar induksi magnetik itu di kelas 12 kamu belajar tentang adanya medan magnet di sekitar kawat yang berarus listrik gitu ya. Nah, kalau di induksi elektromagnetik kebalikannya. Bagaimana caranya medan magnet itu dapat menghasilkan listrik. Nah, seperti itu. Oke. Awal mulanya gimana sih ya? Ini sebenarnya salah satu pemerakarsanya adalah si Michael Faraday ya. Nah, cuma di sini gampangnya seperti ini ya. Jadi jika ada sebuah kumparan ya, kumparan tuh kayak lilitan ya, seperti itu ya. Di sini bukan dihubungkan dengan sumber arus sehingga tidak ada arus listrik, melainkan dihubungkan dengan sebuah galvanometer. Galvanometer itu alat untuk mengukur ada atau tidaknya arus listrik gitu ya. Nanti tanda panahnya ini akan bergerak ke kiri atau ke kanan kalau dia ada arus listrik. Kalau ke kiri berarti ada arah arus ke kiri, kalau ke kanan berarti ada arus ke kanan. Nah, selanjutnya ada apa? Ada sebuah magnet ya. Ini ada sebuah batang magnet. Magnet itu ada kutub utaranya ya, biasanya warna merah ya kalau kutub utara. Nah, kalau kutub selatannya biasanya ini warna biru. Jadi di sini utara ya, yang satunya di sini adalah selatan. Nah, kita tahu bahwa sebelumnya ya, yang namanya magnet tuh punya garis-garis kayak magnetnya yang keluar dari kutub utara ya, keluar, nanti dia masuk ke kutub selatan seperti itu. Jadi kalau dari utara, kutub magnetnya itu atau garis-garis kayak magnetnya itu ke arah luar ya, kalau selatan masuk. Nah, pada saat kondisi si magnet ini kita gerakan ke arah kiri, artinya dia saat mendekati ya. Jadi utaranya di arah masukin ke dalam sini. Nanti garis-garis gaya magnetnya akan menembus si kumparan. Nanti ada yang namanya hukum Lenz ya. Jadi ada yang namanya hukum Lenz. Ini. Jadi nanti si kumparan pada saat si magnet ini bergerak mendekati ya. Jadi saat mau didekati gitu ke arah dari arah sini didekati mau masuk ke dalam gitu ya, maka si kumparan akan memiliki medan magnet pula, tetapi arahnya berlawanan. Jadi arahnya kebalik. Seperti ini. Seperti itu. Jadi yang terbentuk seakan-akan ya, utaranya di sini dan selatannya di sini. Nanti akan terjadi arus listrik yang akan mengalir gitu ya. Karena ini nggak jelas atas dan bawahnya yang mana ini ya, di kumparannya. Anggapnya ini mengalir ke arah sini gitu ya. Otomatis nanti si galvanometer pun akan bergerak nih ke arah sebelah sini gitu. Dia akan bergerak dari yang kuning ini nanti ke yang warna hijau ini, ke arah sebelah sini. Seperti itu.
Nah, inilah awal mula atau cikal bakal ya penemuan listrik dari medan magnet. Pak, berarti ini penemuan listrik pertama? Bukan ya. Kalau penemuan listrik pertama kayak model baterai seperti itu penemuan listrik pertama. Justru ini tingkat lanjutnya ya. Oke. Selanjutnya gimana Pak? Selanjutnya kita akan masuk ke hukum Faraday. Nah, cuma di sini yang disajikan tidak bentuknya seperti ini ya. Oke. Jadi nanti yang disajikan nih di sebuah, jadi alhamdulillah ada sebuah kawat ya. Kawat seperti ini dihubungkan dengan hambatan seperti ini. Sudah. Selanjutnya kawat ini ada kawat yang kedua ya. Jadi ada kawat yang kedua. Misalnya kita pakai warna hijau. Nah, kawat yang kedua ini kepisah ya. Tapi bisa ditempel gitu ya di kawat yang pertama. Nah, apakah bisa ada arus listrik kalau nempel begini? Tentu tidak. Kenapa? Karena nggak ada sumber arus listrik, nggak ada batu baterai ya di sini ya. Nah, selanjutnya kita beri dia ya medan magnet yang arahnya menembus ke dalam. Jadi kita lambangkan medan magnet yang menembus ke dalam itu X ya. Sudah pernah belajar di medan magnetik kan ya, insya Allah kalau masih ingat seperti itu. Ini hambatannya ya. Nah, biasanya nanti di sini kawat yang panjang ini yang warna hijau nanti disebut peki gitu ya. Kalau nggak peki ya AB gitu ya. Nanti dia akan kita gerakan nih, mau ke arah kanan mau ke arah kiri. Nah, misalnya kita gerakan dia sambil menempel ya. Jadi sambil menempel kita gerakan dia misalnya ke arah kanan. Ke arah kanan dengan kecepatan V. Ya, meter per second-nya. Maka nanti yang timbul adalah ya, maka nanti akan ada yang namanya gaya Lorentz ya. Akan ada yang namanya gaya Lorentz yang arahnya berlawanan. Gaya Lorentz-nya berlawanan dengan arah gerakan ke kanan, berarti gaya Lorentz-nya ke kiri. Kita tahu bahwa gaya Lorentz itu telapak tangan kalian ya. Telapak tangan kalian berarti menghadap ke kiri dan keempat jari kalian itu menghadap ke arah masuk ya gitu ya. Jadi keempat jari kalian kamu tempelkan ke XX ini ya, lambang X ini, terus telapak kanannya, tangan kanannya ke kiri, punggung tangannya ini yang V ya. Jadi ini yang V ini bisa kita ibaratkan adalah punggung tangannya. Nah, seperti itu. Nah, di sini karena diberi medan magnet, otomatis pasti nanti medan magnetnya diketahui berapa B-nya gitu ya. Ini panjang kawatnya Pak berapa Pak? Panjang kawatnya pun nanti yang dihitung itu dari titik ketemunya ya, bukan panjang kawat secara total. Kalau panjang banget melebihi ya, pokoknya batasnya itu dengan kawat yang satu ini ya, dari sini ke sini aja nih yang jadi batas ya. Batasnya segini aja, ini adalah L gitu ya. Oke, maka nanti akan timbul medan timbul arus listrik yang arahnya ke atas gitu. Timbul arus listrik yang arahnya ke atas sini. Karena keempat jari nembus, punggung tangan ke kanan, jempol ke arah ke atas, nanti dia berarti arus listriknya ke arah sini. Nah, tapi biasanya nanti yang ditanya arahnya dari mana arus listrik. Kalau tanya arus listrik dari mana, dari P ke Q gitu ya. Kalau dari kawat dari P ke Q ini arus listriknya ngarahnya ke situ. Nah, kalau kita mau nyari I-nya, pertama kita harus cari GGL-nya dulu, gaya gerak listriknya. Nah, gaya gerak listrik yang ditimbulkan tuh rumusnya B medan magnetnya kali L panjang kawatnya kali V kecepatannya. Makanya kalau makin cepat makin baik, medan magnet makin besar makin baik, L-nya makin panjang makin baik, seperti itu. Nah, ini yang paling sederhana menghasilkan listrik
Nah, kalau yang pertama tadi yang ini memang yang paling awal, cuma kita agak capek ya kalau misalnya si kawat magnetnya ini kita keluar masukkan ini. Kalau ini kan kawatnya tinggal gerakan ke kanan kiri nanti dia menghasilkan arus listrik lebih mudah dibanding yang pertama ini ya. Yang kedua ini lebih mudah. Pak, ada nggak yang lebih mudah lagi, Pak? Nah, bisa jadi ada yang lebih mudah lagi ya, karena ini pun ke kanan ke kiri masih agak repot kan ya. Nah, ada cara lain untuk mencari selain seperti ini ya. Jadi untuk mencarinya berarti kita harus tahu dulu konsep yang namanya flux dulu ya. Jadi kalian harus tahu dulu yang dinamakan dengan flux. Oke, gimana sih Pak? Misalnya ini ada bidang ya, bidang papan dari besi. Ini tampak samping berarti kalau begini ya. Nah, ini sebenarnya kotak cuma tampak samping. Nah, terus ada medan magnetik datang dari sebelah kiri ke arah sebelah kanan terus. Nah, nanti akan menembus bidang ini kan. Nah, menembus bidang ini dia punya B, luas bidangnya kita sebut A, maka medan magnet yang menembus bidang itu kita sebut dengan flux ya. Jadi ini flux ya, dibacanya flux. Itu medan magnet yang menembus bidang. Berarti rumusnya gimana? Tinggal kali aja B dikali A. Cuma kalau sudut yang datangnya nanti enggak seperti itu, kita kasih cos theta. Pak, kalau kayak gini gimana Pak? Datangnya tegak lurus Pak. Berarti tetanya berapa kalau kayak gini? Tetanya 0. Kok 0 Pak? Karena dia terhadap ini garis normal. Garis normalnya sama si garis medan magnetnya ini membentuk sudut 0 ya, sehingga nanti nilainya ya cos 0 itu nilainya berapa? 1, maka nanti nilainya 1 sini. Tapi kalau datangnya dari sebelah sini ya, maka sudutnya adalah 90 derajat karena nanti dia akan membentuk 90 derajat begini. Nanti kalau nilai cosnya cos 90 adalah 0 ya. Jadi nanti kalau datangnya seperti ini mungkin tidak ada yang menembus di bidang, cuma lewat begitu aja ya, nggak nembus. Tapi kalau datangnya dari sebelah kiri ke kanan seperti ini akan banyak yang nembus. Kayak angin lah gitu ya. Angin kamu terkena, kalau lagi naik motor suka terkena angin ya, kalau badan kalian tegak seperti itu ya. Tapi kalau misalnya angin datang dari sebelah kiri gitu ya, mungkin kamu lagi diam, mungkin berasanya tidak seperti dari depan ya, karena di sebelah kiri itu lapisan badan kita lebih tipis dibanding dari depan ya, seperti itu. Nah, inilah rumus flux inilah yang kita ambil ya, yang kita pakai nanti untuk mencari GGL ya. GGL itu gaya gerak listriknya ya. Jadi gimana Pak GGL-nya? Jadi kalau misalnya kita mencari GGL itu bisa menggunakan rumus E sama dengan min E delta flux per delta T ya, dimana tadi fluxnya adalah BA cos theta, sehingga ini kalau misalnya kita ubah bisa jadi min N. Nah, deltanya pindah ke B, delta B dikali A cos theta dibagi delta T. Nah, ini delta bisa pindah ya, bisa delta B, delta A, atau delta cos theta, tergantung nanti mana yang berubah. Delta itu artinya dikurang ya, berarti kalau misalnya delta B, berarti nanti B2 kurang B1. Kalau nanti delta A, berarti A2 kurang A1. Kalau delta cos, berarti cos theta 2 dikurangi cos theta 1, seperti itu. Nah, rumus ini ya, jika nanti dia diketahui ada perubahannya 1 dan 2 gitu ya.
Nanti kalau misalnya B-nya masalahnya ada dalam contoh, misalnya B-nya merupakan sebuah persamaan, B sama dengan misalnya 2T plus 3 T kuadrat, kayak gitu ya. Ini dalam bentuk persamaan B-nya. Nah, gimana Pak cara mencarinya? Kalau dalam bentuk persamaan kan kita harus nyari saat 1, saat 2, gitu ya. Nah, jadi yang kita bikin itu bukan nanti kita masukin B1, B2 itu dengan waktu yang berbeda ya. Tapi nanti kita turunkan ya. Jadi rumusnya jadi berubah seperti ini. E sama dengan min N D flux per dt. Ini juga bisa berubah jadi min N dB per dt. Terus dikali A cos theta. Nah, seperti ini. Jadi kalau kamu tanya N itu apa sih Pak? N itu adalah jumlah banyaknya kumparan ya. Jadi N itu banyak kumparan. Ini flux, perubahan flux, ini perubahan waktu. Ini A adalah luas, theta adalah sudut ya. GGL itu adalah gaya karakteristik tegangan yang dihasilkan gitu ya. Itu bisa disebut juga dengan GGL. Oh ya, gimana sih Pak cara mencari I? Ini kayak misalnya ini kan tadi ada I yang muncul ya kan. Gimana Pak cara mencarinya? Cara mencarinya kan udah ada R tuh ya kan, kita pakai hukum Ohm aja. I sama dengan V per R. Maka kita dapatkan I-nya. Kenapa? Karena kan udah ada tadi V. Nah, V-nya ini kita ganti jangan V ya.